Shalom. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, kami mahu memuji dan memuliakan kami memuji dan memuliakan namamu. Amin. Amin. Mari saya pimpin kamu dalam doa persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kunci tangan, dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Hari ini kami membawa persembahan ini. Berkatilah supaya uang persembahan ini dipakai untuk pekerjaan-Mu di bumi dan di surga. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, apakah gunung yang tertinggi di Sabah? Namanya Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah dan mempunyai ketinggian 4095 meter dari aras laut. Nah, minggu ini kita mau dengar cerita yang ada kaitan dengan gunung seperti yang tertulis dalam Alkitab. Coba teka gunung apa? Ya, namanya Gunung Sinai. S-I-N-A-I, Sinai. Dan Allah berfirman dari Gunung Sinai.
Selepas Allah menolong umat Israel keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah, mereka berjalan di padang gurun menuju ke tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan itu, mereka tiba di sebuah tempat bernama Gunung Sinai. Di sana, Allah mahu berbicara kepada mereka dan memberi peraturan penting supaya mereka tahu cara hidup yang benar sebagai umatnya. Umat Israel berhenti di kaki Gunung Sinai. Tuhan pun memanggil Musa naik ke atas gunung itu. Gunung itu penuh dengan asap, guru, dan juga kilat. Karena kehadiran Allah turun ke atasnya, semua orang sangat takut dan hormat kepada Tuhan. Dan Allah pun berkata kepada Musa, "Katakan kepada umat Israel bahwa aku telah menyelamatkan mereka dari Mesir. Sekarang, jika mereka taat kepadaku, mereka akan menjadi umatku yang istimewa." Kemudian Allah memberikan 10 perintah supaya umatnya tahu bagaimana hidup dengan baik. Antara perintah itu ialah, kasihilah Tuhan dan jangan menyembah Tuhan lain. Jangan menyembah patung berhala. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingatlah dan sucikan hari Sabat. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, berzina, mencuri atau berdusta. Dan jangan ingini milik orang lain. Ya, seperti 10 hukum Tuhan yang sudah kita belajar, bukan adik-adik? Nah, selepas itu Tuhan memanggil Musa sekali lagi naik ke gunung. Musa berada di sana selama 40 hari dan 40 malam. Tuhan memberi kepadanya 2 loh batu yang ditulis dengan tangannya sendiri. Di atas gunung itu, Allah berbicara dengan Musa dan mengajarnya bagaimana umat Israel harus hidup. Tuhan memberi kita perintah supaya kita tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang betul dan apa yang salah. Apabila kita taat kepadanya, kepada Tuhan, itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan dan mau hidup menurut jalannya. Nah, adik-adik, objektif pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Allah telah memberikan 10 hukum kepada umatnya. Yang sudah kita belajar tadi. Yang kedua, kita kena tahu 10 hukum Allah ini menunjukkan kita umatnya anak Tuhan. Dan ketiga, mengikut hukum Allah dan taat, jadikan sebagai panduan dalam kehidupan harian. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk tutup cerita ini. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kami perintah-Mu, 10 hukum Allah. Tolonglah kami untuk taat kepadamu setiap hari dan hidup dengan cara yang menyenangkan hatimu. Kami sudah berdoa. Anak-anak, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Keluaran 33 ayat 14. Lalulah berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Siara di
lain, mari kita sama-sama berdoa. Kasih kurnia dan damai sejahtera, Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.